Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah hari ini kita kembali ke podcast Harian Rakyat Sulsel bersama saya Rasmi Rijang Sikati. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu dari pemerintah Kota Makassar, salah satu Sri Kandi dari pemerintah Kota Makassar. Beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi MSI. Kita sapa beliau ya. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Bu, sesuai dengan Dinas Lingkungan Hidup ya, begitu banyak persoalan-persoalan di Dinas Lingkungan Hidup. Yang saya mau tanyakan dulu sebelum melangkah lebih jauh, apa sih sebenarnya tupoksi di Dinas Lingkungan Hidup, Bu? Ya, jadi tugas pokok yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup atau diamanahkan kepada kami ada 4 yang secara garis besar ya. Yang pertama, kami melakukan penataan dan penaatan. Jadi tata dan taat untuk lingkungan hidup. Jadi penataan dan penaatan lingkungan hidup. Yang kedua, kita juga melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Yang ketiga, ini yang seksi sekali ya, persampahan dan LP3. Kemudian yang keempat, tata kelola ruang terbuka hijau. Jadi 4 tupoksi besar kami yang memang kami anggap ini luar biasa, cukup berat juga yang harus kami lakukan untuk bisa mensukseskan program-program dari Bapak Wali Kota Makassar. Nah, kalau ditarik dari visi misi Bapak Wali Kota Makassar, kami punya 2 tugas pokok atau di program strategis Bapak Wali Kota itu kami dapat 2 tugas besar. Yang pertama program tata kelola total persampahan. Yang kedua, koridor hijau. Di dalamnya itu ada ruang terbuka hijau. Jadi 2 tugas utama kita yang kita juga harus selesaikan dalam mensukseskan pencapaian visi misi dari Bapak Wali Kota Makassar dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar. Ibu, ini kan dari Dinas Catatan Sipil ya sebelumnya. Tiba-tiba langsung ada di Dinas Lingkungan Hidup. Pertama kali tiba-tiba menginjakkan kaki di Dinas Lingkungan Hidup, apa sih sebenarnya persoalan terbesar yang harus cepat saya selesaikan di Dinas Lingkungan Hidup? Iya, jadi memang menarik karena tugas yang sebelumnya saya lakukan memang proses-proses administrasi ya, karena sesuai dengan background pendidikan saya. Tetapi pada saat saya ditugaskan ke Dinas Lingkungan Hidup, memang saya mendapat tugas besar dari Bapak Wali Kota, yaitu mewujudkan hadirnya PSEL, ya, pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Tetapi selain itu memang kita harus melakukan konsolidasi pembenahan secara internal, karena kita ketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup ini 2 tahun kosong pejabat definitif. Jadi yang ada itu PLT dan berganti-berganti, sehingga memang kami harus melakukan konsolidasi internal dulu untuk menselaraskan sehingga kita bisa bergerak bersama, satu visi, satu misi untuk bisa bekerja mencapai target-target yang sudah ditentukan di dalam RPJM. Ya. Bu, ini Makassar ini kan kayaknya banyak sampah gitu ya. Di TPA saya lihat mulai menggunung ya sampahnya. Nah, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi masalah sampah yang semakin banyak ini, Bu? Iya, jadi memang tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah persampahan, dan ini memang seksi sekali nih isunya. Nah, sebenarnya sejak periode awal pertama Bapak Wali Kota Makassar, tata kelola persampahan itu sudah dibagi kewenangannya. Jadi kewenangan untuk melakukan penjemputan dan penarikan retribusi sampah itu diserahkan ke kecamatan dan kelurahan. Kenapa mereka diberikan kewenangan untuk melakukan penjemputan dan penarikan retribusi? Karena mereka dianggap ujung tombak pelayanan dan paling dekat dengan masyarakat, sehingga kalau ada keluhan atau komplain dari masyarakat tentang sampah, maka cepat diatasi karena memang pemerintah wilayah ada di situ. Ya, kemudian Dinas Lingkungan Hidup itu bertugas untuk tata kelola di tempat pengelolaan akhir atau di TPA. Tadi disampaikan bahwa TPA ini sudah menumpuk. Jadi memang sebagai informasi bahwa
TPA itu mulai beroperasi tahun 1993 yang lalu. Jadi kalau sampai dengan tahun ini sudah hampir 30 tahun. Bayangkan sampah yang bertumpuk di sana sudah hampir 30 tahun, ini luar biasa. Saya ingin menjabarkan atau secara detail saya ingin jelaskan bahwa hasil survei kami yang terakhir di akhir tahun 2021, kami mendapatkan bahwa rata-rata penduduk Kota Makassar satu orang itu menghasilkan sampah 0,6 kg per orang per hari, ya. Kemudian kalau kita tadi saya disampaikan bagaimana tugas dengan Dukcapil, sebenarnya tugas setiap SKPD itu pasti ada gesekannya atau ada saling berhubungan. Nah, di Dukcapil data penduduk Kota Makassar kurang lebih ada 1,5 juta penduduk. Itu yang tercatat di Dukcapil. Nah, kalau dihubungkan dengan bagaimana sih hubungannya dengan lingkungan hidup, sangat berhubungan karena sampah yang tadi kita survei 0,6 kg per orang per hari, kalau diakumulasi dengan jumlah penduduk Kota Makassar 0,6 kg per orang per hari, ditambah misalnya 1,5 juta yang tercatat terus yang beraktivitas di siang hari di Kota Makassar, plus ya kita kan juga Makassar ini adalah hubnya Indonesia Timur, banyak yang beraktivitas di sini. Itu kita perkirakan 1,8 juta sampai 1,8 sampai 2 juta orang yang beraktivitas di Makassar. Sehingga produksi sampah dari Kota Makassar itu diperkirakan antara 800 sampai 1000 ton per hari. 1000 ton per hari kalau itu tidak dikelola dengan baik dan semuanya dibuang ke TPA, bayangkan TPA akan menampung luar biasa setiap hari 1000 ton. Maka memang harus ada cara-cara yang strategis untuk bisa menyelesaikan persoalan sampah. Kita harus menyelesaikan di persoalannya di hulu dan juga kita selesaikan di persoalannya di hilir. Untuk hulu kita coba, jadi kita bicara tentang pengurangan sampah karena di dalam undang-undang yang ada pengurangan sampah itu 30% target seluruh Indonesia. Sedangkan pengelolaannya itu 70%. Nah, kita kejar di pengurangan. Untuk Makassar, kita tahu bahwa kita sudah punya bank sampah yang masif. Bahkan bank sampah di Kota Makassar itu salah satu percontohan di Indonesia. Nah, saat ini bank sampah kita yang aktif itu alhamdulillah kurang lebih 600 sampai 700 bank sampah. Di samping itu juga tahun ini masuk program lorong wisata dari Bapak Wali Kota, di mana DLH juga mengambil bagian. Salah satu tugasnya adalah bank sampah yang ada di lorong wisata itu harus dihadirkan. Bank sampah selama ini itu menerima sampah pilah dari masyarakat dalam bentuk sampah anorganik, kertas, plastik, kaca, aluminium, atau bekas barang-barang elektronik. Itu kan semua ditampung di bank sampah. Itu yang dilakukan selama ini. Tetapi kami coba hubungkan bahwa hasil dari survei kami yang tahun lalu itu sudah dipastikan bahwa ada 50 sampai 50% sampah makanan atau food waste. Sehingga ini yang harus diselesaikan ini, karena ternyata produksi sampah yang terbanyak di Kota Makassar itu adalah sampah makanan, dan ini memang salah satu ciri dari negara-negara yang ada di Asia. Jadi kita itu banyak menghasilkan sampah makanan. Nah, kalau begitu maka kita harus menyelesaikan persoalan ini, karena kalau cuma sampah anorganik itu ternyata jumlahnya sedikit atau di bawah dari sampah makanan. Dan yang kedua, kalau sampah makanan ini dibawa ke TPA, maka TPA itu akan berbau, karena yang membuat TPA itu bau adalah sampah makanan. Maka tahun ini kita masifkan untuk menginsert tiga program utama ke bank sampah kembali. Jadi titik simpul kita adalah menyelesaikan sampah hulur itu ada di bank sampah. Nah, yang selama ini bank sampah itu menerima sampah anorganik, maka sekarang ini kita masifkan untuk mengelola atau sampah organik. Yang pertama kita insert adalah budidaya maggot. Kita tahu bahwa budidaya maggot ini bahan makanannya adalah sisa makanan, sehingga
sisa-sisa makanan yang merupakan sampah organik itu bisa disetor ke bank sampah. Bank sampah bisa memelihara maggot, budidaya maggot, dia yang menghabiskan sampah makanan. Apa fungsi yang lain dari maggot ini? Kalau maggot itu black fly slaughter, dia berasal dari lalat hitam, tetapi dia bukan lalat penyakit, dia beda, dia bukan lalat vektor. Nah, maggot ini berfungsi untuk bahan pakan ternak, bahan pakan ikan, kemudian dia punya kompos. Jadi kompos ini bisa digunakan juga oleh masyarakat untuk jadi pupuk tanaman. Yang menarik, maggot ini juga bisa diekstraksi menjadi minyak esensial, bisa untuk mengobati luka, gatal. Bahkan kami punya vendor dari Korea Selatan itu membeli minyak esensial maggot untuk dijadikan bahan campuran kosmetik. Ya, jadi sebenarnya sampah makanan punya nilai ekonomis. Yang kedua, program yang kami insert ke bank sampah adalah pembuatan ekoenzim. Ekoenzim ini fungsinya dulu saya sampaikan. Ekoenzim ini yang pertama fungsinya bisa menjadi cairan pembersih lantai. Bisa dijadikan pembersih untuk cuci piring, karena kan dia bahan dasarnya dari bahan bakunya adalah dari organik. Kemudian yang menarik adalah ini juga berfungsi sebagai disinfektan dan kami sudah mengimplementasi itu. Jadi TPA Tamangapa itu yang bau kami semprotkan sudah beberapa kali dengan ekoenzim. Alhamdulillah baunya itu jauh berkurang dengan penyemprotan ekoenzim. Selain itu, testimoni yang kami dapatkan juga dari warga yang kena penyakit diabetes yang katanya sudah mau diamputasi, disemprotkan ekoenzim ini secara rutin, jaringan kulitnya itu nyambung, akhirnya tidak jadi diamputasi. Jadi ternyata ekoenzim ini punya nilai komersil, nilai plus untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ekoenzim ini dibuat sangat sederhana. Bahan dasarnya adalah dari potongan sayur segar atau dari kulit buah atau buah yang biasa busuk ya, yang di sisa-sisa buah. Dicampurkan dengan gula merah dan air. Jadi komposisinya ada, kemudian difermentasi, dibiarkan saja selama kurang lebih 6 bulan itu sudah bisa digunakan. Nah, sehingga sisa-sisa buah tidak terbuang lagi ke TPA. Yang terakhir yang kami insert, bank sampah kami juga jadikan jadi bank minyak jelantah. Karena selama ini saya banyak mensurvei ibu-ibu rumah tangga khususnya, minyak jelantahnya itu banyak dibuang ke drainase atau ke lingkungan, sehingga ini menjadi salah satu pencemaran di lingkungan. Dengan adanya bank minyak jelantah, kami punya vendor Anak Muda Makassar, dia olah minyak jelantah ini menjadi biosolar, pengganti atau biodiesel, pengganti solar untuk digunakan nelayan melaut dan lebih murah. Bisa dijadikan lilin aromaterapi, bisa dijadikan sabun. Jadi sebenarnya kita sudah bisa menyelesaikan persoalan lingkungan di sekitar kita sendiri. Jadi untuk persoalan mengatasi itu strategi mengelola sampah di hulu, itu strategi yang kami lakukan. Nah, bagaimana dengan yang ada di TPA? Karena ini juga tidak bisa dibiarkan. TPA 30 tahun dengan luas 19,1 hektar dengan tinggi gunungan sampah itu rata-rata kurang lebih 30 sampai 50 meter. Maka yang harus kami lakukan memang sudah harus pakai model dengan menggunakan teknologi, tidak bisa lagi dengan konvensional. Alhamdulillah setelah 7 tahun Perpres ini, ada Perpres tahun 2015, kemudian dirubah lagi Perpresnya 2018. Waktu Perpres yang pertama 2015 Makassar masuk dari 6 kota, tapi PSL ini tidak jalan. Berubah Perpres 35 2018, ada 12 kota masuk, Makassar masuk di situ. 2018 tidak jalan sampai dengan 2021. Alhamdulillah pada saat saya diamanahkan Bapak Wali Kota masuk ke Dinas Lingkungan Hidup, salah satu pekerjaan besar yang dititipkan oleh Bapak Wali Kota adalah bagaimana PSL ini bisa hadir di Makassar. Dan seperti Mbak
Rasmi tahu bahwa kami sudah melakukan prakualifikasi untuk menjaring calon-calon investor yang bersedia membantu pemerintah Kota Makassar dalam menyelesaikan sampah yang ada di Makassar. Baik itu dia sampah baru maupun sampah yang ada di TPA. Jadi sampah yang ada di TPA itu wajib juga dia tambang. Jadi bukan hanya emas ataupun sumber daya alam yang lain yang ditambang, tetapi sampah juga bisa ditambang untuk bisa menghasilkan energi. Luar biasa. Jadi kita berharap memang bahwa sampah ini mungkin akan berkurang ya dengan teknologi itu. Ya, harapan kami sebenarnya dengan jika PSEL ini hadir di Kota Makassar, selain dia menghabiskan sampah baru yang setiap hari dihasilkan oleh masyarakat Kota Makassar, dia juga menambang sampah yang ada di TPA untuk dikelola di instalasinya PSEL. Nah, kita berharap kalau hitung-hitungan kami kurang lebih 12 sampai 15 tahun ke depan TPA yang ada di Tamangapa itu bisa menjadi lahan kosong yang produktif, bisa dijadikan ruang terbuka hijau atau untuk manfaat sosial yang lain. Wah, luar biasa. Jadi saya kebayang sampah bersih tidak ada bau ya nantinya. Iya, dan di sana ada ruang terbuka hijau, bisa dimanfaatkan juga untuk fasilitas umum yang lain. Bu, kalau untuk sampah medis nanti bisa diolah juga dengan sistem waste to jadi kalau sampah medis itu masuk dari kategori LB3 ya. Jadi LB3 itu berbeda tata kelolanya. Dia diatur secara tersendiri dan tidak boleh dicampur dengan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga. Dia berbeda dan kita punya vendor tersendiri yang mengelola itu dan tidak dicampur karena itu kan bahan berbahaya. Jadi memang tidak diatur untuk bisa mencampur di sampah yang dibuang ke TPA. Bu, bisa kasih gambaran sedikit? Saya juga kurang paham untuk pengolahan sampah medis itu dia bagaimana ya prosesnya sampah medis. Jadi kan sebenarnya pemerintah sebagai regulator ini kemarin kita menyiapkan perwali terkait dengan tata kelola limbah medis. Kita sudah diingatkan memang ternyata oleh tim ahli bahwa regulator dalam hal ini pemerintah itu tidak boleh menjadi eksekutor, tidak boleh menjadi pengelola. Jadi akhirnya memang tata kelola limbah medis ini memang kita yang mengawasi, tetapi yang menjalankan ini adalah vendor, sehingga seluruh rumah sakit, fasilitas kesehatan ya yang paling utama, kemudian usaha-usaha bisnis yang memang punya potensi untuk menghasilkan limbah B3 itu wajib untuk bekerja sama dengan pihak ketiga yang memang diberikan izin untuk mengelola limbah B3 gitu. Ya. Bu, terkait dengan tentang polusi udara ini Bu, Makassar ini kan dengan polusi udaranya yang luar biasa ya, banyaknya kendaraan. Kira-kira apa sih yang dilakukan Delha untuk mengatasi masalah polusi udara Bu? Selain masalah sampah itu tadi. Betul, jadi itu masuk di tugas pokok kami yang kedua. Jadi pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Di kami itu sebenarnya bukan cuma polusi udara, kita juga polusi air, polusi tanah, dan polusi udara. Bahkan kemarin berkembang sebenarnya saya sampaikan kebisingan itu juga masuk di mana dia? Ternyata dia masuk di polusi udara. Nah, khusus untuk udara, kami secara sekuen atau secara kontinu itu melakukan pengukuran tentang kualitas udara yang ada, baik itu yang dihasilkan oleh kendaraan dengan kita lakukan uji emisi. Jadi secara rutin itu kita melakukan pengujian emisi bagi kendaraan sehingga kita kerjasama juga dengan Lantas sehingga kita bisa tahu secara random kendaraan yang memang layak untuk beroperasi dengan kendaraan yang memang sebenarnya sudah tidak layak karena emisinya tidak memenuhi ambang batas. Yang kedua, yang kita juga lakukan secara rutin adalah melakukan pengukuran dari cerobong-cerobong asap dari pabrik ya, biasanya di kawasan-kawasan, kemudian usaha-usaha bisnis, termasuk dengan misalnya ada penggunaan genset, mesin genset, itu kita melakukan pengujian dari kualitas asap atau udara yang dihasilkan atau emisi yang dihasilkan oleh genset ini. Tetapi secara umum ya Mbak Rasmi,
hasil pengujian kualitas udara yang ada di Kota Makassar itu masih memenuhi ambang batas. Kalau di kantor kami, karena kami punya alat hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup, itu mengukur udara secara sustainable setiap saat, ada perkembangannya. Dan kalau saya melihat grafik yang muncul setiap hari itu rata-rata masih di ambang batas, bahkan masih dalam kualitas yang baik gitu. Kalau untuk kondisi kendaraan yang cocok untuk wilayah Makassar apa sih Bu ke depannya? Sebenarnya kalau kondisi ya kita tidak bisa ya sama-sama, tetapi paling tidak bahwa kalau mau emisi gas buangnya itu tidak berbahaya, maka memang kesadaran dari pemilik kendaraan untuk melakukan pemeliharaan rutin atau servis berkala kendaraannya. Dan kalau kendaraan yang terawat itu pada saat kita lakukan uji emisi akan kelihatan bagaimana kualitas dari emisi gas buangnya. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa menentukan bahwa ya sekarang kan lebih banyak atau hampir seluruhnya menggunakan bahan bakar fosil ya. Kalau anjuran pemerintah ke depan kita sudah mulai bertransformasi menggunakan listrik, itu lebih bagus lagi sebenarnya. Pertama kita bisa melestarikan lingkungan, kan kita sudah tidak mengeksplor lagi, mengurangi eksplorasi dari bahan bakar fosil. Kemudian ya pasti otomatis gas emisinya pasti jauh-jauh berkurang karena kita sudah menggunakan listrik ya. Saya kira itu Mbak Rasmi. Iya. Oke Bu, mengenai ruang terbuka hijau nih Bu. Iya. Ya. Nah sekarang ruang terbuka hijau yang disiapkan Dinas Lingkungan Hidup ada berapa sih titiknya Bu sekarang? Kita tidak bisa mengatakan berapa titiknya, tetapi saya ingin sampaikan berapa sih sebenarnya indeks kualitas tutupan lahan atau berapa sih sebenarnya persentase dari jumlah ruang terbuka hijau yang ada di Kota Makassar. Nah, undang-undang terkait dengan ruang terbuka hijau kita dipersyaratkan untuk memiliki minimal 30% luas wilayah itu adalah ruang terbuka hijau. 20% minimal disumbang dari ruang terbuka hijau publik, dan minimal 10% itu sumbangan dari private ruang private. Nah, hasil dari survei 2 tahun belakang, tahun 2020 ruang terbuka hijau kita itu masih di angka 7,46%, jauh dari ideal. Tahun 2021 ada kenaikan sedikit. Alhamdulillah, kenaikannya memang tidak besar, tetapi kalau dilihat dengan luas wilayah yang ada di Kota Makassar itu signifikan besarnya. Jadi 2021 itu kita dapat luasnya 9,07%. Kami tahun ini sementara melakukan survei kembali dan ternyata ada perubahan koefisien perhitungan dari KLHK. Mudah-mudahan hasil perhitungan akhir tahun 2022 ini kita sudah di angka 2 digit. Paling tidak target saya selama saya ada di DLH, RTH kita itu ada di 2 digit, di atas 10%. Karena memang kita sangat minim. Tidak sama dengan daerah lain. Kalau kabupaten kota, dia tidak perlu lagi ngejar ini ruang terbuka hijau 30% karena memang pertama luas wilayahnya dan rata-rata mereka belum padat ya. Kalau kita Makassar sudah luasnya tidak terlalu besar, kemudian kita memang kota metropolitan di mana pemukiman ini cukup padat, kemudian pertambahan penduduk kita juga luar biasa, maka memang kita agak kesulitan mendapatkan ruang-ruang yang cukup luas yang ada di tengah kota. Kita tahu kalaupun ada yang lahan-lahan yang cukup besar di tengah kota, harganya pasti sudah luar biasa mahalnya. Sehingga memang yang kita bisa maksimalkan adalah dengan adanya taman-taman kota yang sudah ada. Insya Allah kami mau melakukan revitalisasi. Tahun depan kita sudah mulai. Kemudian median-median jalan kita coba hijaukan. Kemudian di bahu jalan juga kita coba hijaukan. Tetapi memang Mbak Rasmi, kami banyak juga mendapat banyak tantangannya untuk ruang terbuka hijau. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa ruang terbuka yang cukup luas di kota ini sudah agak sulit kita dapatkan. Yang kedua, kita juga bersaing dengan bisnis.
usaha. Karena biasanya banyak pengusaha itu kalau membangun selalu mengorbankan itu ruang terbuka hijau. Padahal dipersyaratkan minimal 10% dia harus melakukan menyiapkan titik ruang terbuka hijau. Dan yang ketiga, tantangan kita juga adalah adanya pembalakan liar atau penebangan pohon yang tidak sesuai dengan aturan, tidak ada izin, kemudian menebang dengan sporadis, tidak menggunakan standar peralatan yang memang harus digunakan, sehingga ini menjadi tantangan-tantangan kita ke depan gitu. Terus bagaimana intervensi yang kita lakukan? Kebanyakan kan misalnya bangun ruko, seperti tadi dia menghilangkan space untuk ruang terbuka hijau, malah ada yang nebang pohon, Bu. Mengutamakan untuk parkir mobil, kemudian dia menebang pohon yang ada seharusnya jadi ruang RTH-nya kenyamanan ya. Gimana, Bu? Selama saya jadi Kadis DLH, kalau ada pengajuan penebangan pohon dan alasannya adalah untuk bisa mendapatkan ruang parkir, saya tidak akan keluarkan izinnya. Jadi tidak ada penebangan pohon kalau dengan alasan itu. Kemudian biasanya kami berikan dia toleransi kalau memang sama sekali memang dalam survei, karena pada saat ada usulan penebangan dari masyarakat itu kami survei dulu dan kami coba simulasi. Kalau memang masih bisa, maka kita tidak akan memberikan izin. Kalaupun misalnya terpaksa kami keluarkan izin, maka dipersyaratkan yang pertama dia harus tetap menyiapkan RTH di tempat atau di lokasinya. Jadi saya biasa minta dia membuat vertical garden atau menanam pohon di ruang bisnisnya. Selain itu juga karena diatur di dalam Perda dan Perwali bahwa setiap pohon yang ditebang itu harus ada kompensasi. Kompensasinya bukan dalam bentuk materi, tetapi pohon ganti pohon, dan jumlahnya itu sesuai dengan diameter pohon yang kita tebang. Seperti itu modelnya. Oke, Bu, kayaknya kita sudah ada di akhir acara. Mungkin ada sedikit closing statement yang ingin disampaikan ke penonton. Silahkan. Baik, Mbak Rasmi, masyarakat Kota Makassar, ada beberapa hal yang ingin saya titip kepada masyarakat Kota Makassar. Yang pertama, kami pemerintah tidak bisa menyelesaikan sendiri persoalan lingkungan. Butuh partisipasi aktif dari masyarakat. Contoh misalnya persampahan. Kalau masyarakat sendiri tidak melakukan pemilahan sampah, maka ini akan berdampak sendiri kepada masyarakat. Jadi kami minta masyarakat untuk melakukan pemilahan dari sumber sampah. Kemudian yang kedua, kami juga butuh partisipasi masyarakat untuk bisa sama-sama mengawasi jika ada usaha, bisnis atau kegiatan-kegiatan lain yang memang punya dampak mencemari lingkungan, itu tolong kita dikabari, karena ya kami jumlahnya tidak terlalu banyak dan ruang pengawasan kami ini cukup besar, sehingga dengan adanya informasi dari warga atau masyarakat itu bisa membantu kerja-kerja kami ke depan. Yang ketiga juga kami butuh memang bantuan dari masyarakat, apalagi ini musim hujan ya, di mana biasanya banyak pohon-pohon mati atau banyak pohon tumbang. Kalau sekiranya ada di lingkungan masyarakat itu pohon yang dianggap rawan, kemudian memang sudah mati, tolong kami juga dikabari, karena memang tim kami ini menyusuri satu Kota Makassar dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Kami hanya ada 6 tim, sehingga kami berharap masyarakat juga bisa membantu kami memberikan informasi terkait dengan hadirnya pohon-pohon yang memang sudah rawan. Dan yang terakhir, saya mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam melintasi jalan-jalan yang memang sudah banyak pohon-pohon yang dianggap rawan, dan tolong tidak memarkir kendaraannya di bawah pohon, karena ini juga salah satu biasanya masyarakat mendapat musibah karena kendaraannya diparkir di bawah pohon pada saat ada hujan atau angin kencang. Saya kira itu pesan-pesan dari saya. Mudah-mudahan masyarakat Kota Makassar juga bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar menghadirkan lingkungan yang lebih nyaman, yang lebih apik, dan tata kelola sampahnya lebih baik. Saya kira itu dari saya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para penonton dimanapun Anda berada, demikianlah diskusi kita pada hari ini. Terima kasih buat Bu Kadis telah hadir di podcast kami. Mbak Rasmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.